Bab ini para hadirin berkenaan dengan hukukul jiran, hukukul jar, haknya tetangga. Sehingga yang akan dibahas di dalam hadis-hadis di bab ini yang berkaitan dengan tetangga. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Kata Nabi, Jibril itu sering mengirimkan pesan kepadaku dari Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Sering sekali. Nanti ketemu Nabi Jibril, "Ya Muhammad, berbuatlah baik kepada tetangga." Sampai apa kata Nabi? Hatta donantu, sampai aku mengira jangan-jangan ini tetangga nanti kalau kita mati juga dapat warisan dari kita. Maksudnya apa? Tetangga itu kan tidak dapat warisan. Tetangga itu bukan ahli waris, kecuali tetangganya ya anak sendiri. Jadi ahli waris. Kalau tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, mereka bukan ahli waris. Tapi saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi itu menyangka jangan-jangan nih tetangga nanti lama-lama dapat warisan nih gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya saking pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Kalau panjenengan Bapak Ibu tidak bisa berbuat baik dengan tetangga, tidak bisa menjaga hatinya tetangga, menggembirakan tetangga, minimal jangan nyakiti. Ini sudah tidak pernah berbagi, tidak pernah menyenangkan, yang ada malah nyakiti, yang ada malah ngerusak rumah tangga orang. Menyenangkan enggak, ngerusak dia. Paling senang kalau lihat tetangganya ribut, akhirnya dipanas-panasi, jadi pengadu domba. Hati-hati. Termasuk kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, siapa orang yang tetangganya tidak tenang tinggal bertetangga dengan dia, tidak akan masuk surga orang seperti itu. Hati-hati ya. Jangan sampai kita nyakiti tetangga, jangan sampai kita ngerusak rumah tangganya tetangga ya. Karena apa? Orang seperti ini tidak akan pernah bisa mencium aroma indahnya surga, aroma harumnya surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang dia tinggal di satu kampung dan orang kampung tidak betah dengan dia. Orang kampung tidak merasa tenang dengan keberadaannya. Adanya bikin sumpek di kampung. Keberadaan dia bikin orang kampung itu khawatir. Orang semacam ini akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga lihat kita ini. Tidak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Terutama lisan ya. Kadang yang bikin hubungan antara tetangga satu dengan yang lain itu hancur karena sebab lisan. Karena sebab lisannya. Banyak orang itu yang semakin berjumpa semakin banyak yang dia perbincangkan, baik dari segi kebaikan atau dari segi kemungkaran. Sehingga semakin banyak ketemu, semakin banyak ngerasani. Hati-hati ya. Dan yang paling sering dirasani ya yang paling sering ditemui. Keseringan itu kan orang ngerasani kan ya tadi. Ngerasani orang yang paling tidak dia sukai dan paling sering dia temui. Itu penyakitnya manusia. Dan ini penyakitnya kalau panjenengan yang menjadikan sebab kenapa ibadah kita tidak pernah khusyuk, karena suka ngurusi orang, tidak memperhatikan dirinya sendiri. Nah, sehingga ayo kita sadari ini. Kalau memang kita termasuk orang yang masih belum bisa menyadari kalau kita ini pernah menyakiti tetangga atau tidak, coba lihat lisan kita para hadirin. Kalau Anda tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Man yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang yang berkata yang baik atau dia diam. Kalau tidak bisa diam aja. Nah, makanya jadi pendiam itu terkadang menguntungkan. Jadi pendiam itu terkadang menguntungkan. Nah, kalau ada tamu pembahasannya sudah ngalor ngidul, ngerasani sana, ngerasani sini, di antara cara menyetopnya paling baik adalah hendak ngereken. Diam. Biar dia tahu kalau yang dia sampaikan adalah hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Dan ini adalah ghilafuddin. Tadi malam kita sampaikan ya di rutinan, kata Sayyidina Hamid Al-Lafaf, ij'al lidinika ghilafan, kata beliau, jadikan di setiap agama atau di setiap keimanan kalian ada sampulnya, ada ghilafnya. Jadikan agama kalian tuh punya sampul, sebagaimana buku ini, kitab ini akan tampak indah dan rapi kalau bersampul, ada covernya. Jadikan agama dalam hati kalian pun juga punya cover, punya sampul, supaya rapi, supaya agama kita baik, agama kita bagus, dilihat oleh Allah itu indah. Apa sampulnya agama ini? Yang pertama, kata beliau, tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tidak banyak ngomong kecuali hanya yang dibutuhkan saja. Nah, kenapa? Orang kalau sudah banyak ngomong pasti terpleset lisannya. Orang kalau sudah sering membincangkan hal-hal yang tidak manfaat pasti akan terjerumus, entah itu dalam kebohongan atau fitnah atau menggunjing atau menyindir dan lain-lainnya. Nah, sehingga termasuk daripada yang menghiasi agama ini agar menjadi indah adalah berbicara sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Kalau kiranya kita tidak perlu banyak bicara dalam hal tersebut, maka kita diam. Apalagi kalau kita tidak tahu. Tidak tahu jangan ikut-ikutan sok tahu. Nah, ini kan kadang banyak kejadian-kejadian di kampung-kampung itu sebenarnya perkara yang remeh, sepele. Tapi karena yang ngompori banyak, akhirnya malah jadi panas. Malah jadi berantem, ribut, saling pukul-memukul antara tetangga satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ada pengadu domba. An-namam la yadkhulul jannah. An-namam, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang menebar fitnah, orang yang suka mengadu domba. Jadi para hadirin, hindari banyak ngomong.